Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam ya, tergantung kapan Anda menyaksikan video ini. Oke, untuk materi pertemuan 2 untuk mata kuliah pengolahan dan penyajian data 1, kita akan belajar tentang manajemen data ya. Manajemen data ini adalah overview dari materi yang ada. Yang pertama entry data, yang kedua ada format data, yang ketiga data editing, yang keempat adalah sorting dan querying data. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu entry data. Di sini untuk melakukan entry data ke dalam Microsoft Excel, kita bisa melakukannya dengan dua cara. Cara pertama adalah kita entry dengan keyboard ya, seperti biasa kita entry langsung. Atau yang kedua adalah dengan menggunakan autofill ya, jadi dia akan mengisi secara otomatis. Oke, kita lihat dulu, kita coba entry data dengan keyboard. Oke, kita buka Excel-nya ya. Kemudian kita pilih blank workbook, karena ini adalah kita masih dari awal ya, kita buka dari awal. Oke, misal kita akan melakukan entry data secara langsung menggunakan keyboard. Jadi misal saya punya sebuah data dari Jakarta dalam angka nih ya. Ini saya kecilkan dulu. Ini datanya akan kita entry. Ini adalah tentang jumlah peristiwa kebakaran menurut kecamatan di Jakarta Timur ya, dari tahun 2012 sampai 2018 di Jakarta Timur. Jakarta Timur ini ada beberapa kecamatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 kecamatan. Untuk mengentry data dengan keyboard, tinggal kita ketikkan secara biasa aja ya. Misal di kolom nomor 1 ini, di baris nomor 1 ini adalah nama ya, nama setiap kolom. Misalnya kecamatan atau subdistrik ya bahasa Inggrisnya ya. Kemudian mungkin tidak semua kita ketik karena akan sangat lama ya. Mungkin kita ketik aja yang 2017 dan 2018 ya. 17, 2018. Kita entry sesuai dengan apa yang kita lihat di tabel. Oke, itu untuk entry data biasa ya, kita input apa adanya di Excel. Jadi salah satu fungsi Excel adalah untuk input data memang. Kemudian yang kedua adalah kita mencoba input data dengan autofill. Jadi dia akan otomatis terisi ya. Jadi misalnya ini adalah 1, kemudian 2, dan seterusnya. Jadi kita tidak menuliskan sampai 10, tapi itu tinggal kita blok 1 dan 2, tahan mouse-nya, kemudian di pojok kanan bawah, kita tarik ke bawah ya. Ya kan, ini namanya autofill ya, dia akan mengetik secara otomatis. Oke, itu contoh untuk entry datanya ya. Oke, demikian. Kalau untuk jumlah juga kita cukup menggunakan sum saja yang di atas, sum dari ini ya, sel nomor C3 sampai C12 ini ya artinya. Kita enter, juga sama. Ya, oke, itu untuk entry data baik langsung maupun autofill. Kemudian kalau ini ada yang tersembunyi ya, kita bisa klik di bagian atasnya 2 kali, klik 2 kali untuk
dia melebarkan sesuai dengan isi dari sel. Ya. Nah, dia akan melebarkan sesuai dengan isinya. Oke, demikian untuk entry data. Oke, untuk contoh lain dari autofill ini, misalnya sini tadi 1, 2, ini tadi sudah ya. Jadi kita autofill sampai ke bawah, kemudian misalnya kita tuliskan ini A1, kemudian misalnya ada kelipatan gitu ya, 1, 3, nanti kita kelipatan 2 ke bawah, kemudian nama hari juga bisa kita buat untuk autofill ke bawah, juga singkatan nama hari, kemudian nama bulan gitu ya, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Jadi caranya sama ya, kita blok dulu, kemudian kita tarik ini pojok kanan bawah ini ada tanda titik hijau ya, kita tarik ke bawah. Nah, ini akan menjadi 10. Kalau kita tarik ke bawah A1, A2, A3, A4 dan seterusnya sampai A10 ya. Ini kalau 1 dan 3 kita blok, turun ke bawah, maka kelipatan ya, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai 19. Kalau Senin, ini cukup 1 ya, kita tarik ke bawah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kalau set, di Senin, Sol, Rab, singkatan harinya ya. Bisa juga kita buat autofill-nya. Demikian juga nama bulan, sampai Desember. Itu dalam bahasa Indonesia, kemudian ini dalam bahasa Inggris. Oke. Oke, itu untuk autofill ya. Kemudian kalau misalnya di Excel Anda tidak jalan fitur autofill-nya, maka bisa Anda aktifkan di menu option. Jadi kita pilih menu file, kemudian di option, akan muncul seperti ini. Kemudian pilih menu advance. Nah, pastikan bahwa enable fill handle and cell drag and drop ini dalam keadaan centang ya. Nah, itu akan enable dari autofill yang kita gunakan. Oke. Ya. Oke, untuk bagian kedua yaitu data formatting ya. Jadi kita bisa melakukan berbagai macam formatting. Jadi bisa kita terapkan style-style gitu ya, gaya-gaya gitu ya, yang kita inginkan pada tampilan datanya. Jadi bisa kita terapkan baik pada teks maupun angka ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam toolbar-nya ya, banyak sekali. Sini kita bisa mengatur hurufnya, ini font ya, mengatur huruf, mengatur besar huruf, kemudian mengatur warna fill dari huruf, atau kotak ya, ini untuk warna kotaknya, kemudian mengatur warna huruf, dan sebagainya. Jadi banyak sekali formatting yang bisa kita gunakan untuk mempermak tampilan dari sel kita ya. Bisa kita tebalkan, atau kita miringkan, atau kita garis bawah seperti di Word ya, sama. Rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan sebagainya. Tambahkan angka di belakang koma, dan lain-lain ya. Oke, kita coba di Excel-nya ya. Oke, ini di Excel-nya misalnya kita coba atur untuk subdistrict tulisannya miring misalnya. Maka tinggal kita klik sel yang kita inginkan, ini adalah sel nomor B2 ya. Kemudian kita klik huruf I ya yang ada di atas. Jadi kita fontnya kita ubah menjadi miring. Seperti ini ya. Kemudian misalnya untuk header-nya kita bikin tebal. Jadi kita blok dulu yang mau kita bikin tebal, kemudian kita bold. Ya. Ukurannya juga bisa kita besarkan gitu ya, terserah kita. Oke, kemudian jenis fontnya juga bisa kita atur ya, banyak sekali. Ya, ini mungkin bisa Anda explore sendiri ya. Letak kiri letak kanan juga bisa kita atur gitu ya, posisinya di mana. Dan seterusnya. Kemudian kalau angka bisa kita tambahkan komanya juga bisa ya. Kita blok kalau misalnya butuh angka di belakang koma ya. Dan seterusnya. Oke.
Kemudian formatting ini juga bisa kita terapkan pada sel ya, pada level sel. Tinggal kita klik kanan saja di sel yang kita ingin format. Misal di sini 49, kita klik kanan. Kemudian format sel. Nah, ini bisa banyak sekali formattingnya. Apakah dia mau general atau number dan sebagainya ya. Bisa juga kita buat. Tinggal kita sesuaikan dengan jenis datanya seperti apa ya. Ini alignment juga bisa kita cocokkan ya. Dan sebagainya. Oke. Oke, berikutnya untuk edit data. Di sini untuk setiap fungsi ya. Setiap sel bisa kita tambahkan diawali dengan sama dengan dan diikuti dengan nama fungsinya. Kita bisa melakukan operasi matematika, bisa penambahan, pengurangan, bagi, kali, atau pangkat ya. Jadi kalau kita mau kalikan nilai dua buah variabel itu kita gunakan tanda bintang. Ini untuk pangkat ya, pangkat B gitu ya. Pembagian menggunakan slash gitu ya. Oke. Misal di sini kita akan jumlahkan ke arah kanan ya. Jadi ini adalah jumlah dari 2017 dan 2018, maka kita awali dengan tanda sama dengan. Sini sama dengan ya. Kemudian kita bisa ketik sel ya, ini sel nomor C3 plus D3, atau bisa juga kita pilih pakai mouse gitu ya. Bisa ditambah dengan D3 ya, kita klik enter. Ini 14 adalah penjumlahan dari C3 plus D3. Kemudian ke bawah bisa kita lakukan kayak tadi autofill ya. Tinggal kita autofill seperti ini. Nah, maka semua kalau kita lihat formulanya adalah sama ya, mengikuti dari yang kita tarik tadi ya, autofill-nya. Seperti itu. Itu untuk data editing. Kemudian yang terakhir adalah sorting atau pengurutan data dan juga query ya. Jadi sorting ini ada dua macam. Bisa kita sorting secara ascending, atau ascend itu kan naik gitu ya, ascend. Dari kecil ke besar ya, dari A sampai Z. Kemudian bisa juga descend, bisa turun gitu ya, dari yang besar sampai yang kecil ya. Kemudian untuk level penyortirannya sendiri atau level pengurutan bisa lebih dari satu level ya. Misal kita urutkan berdasarkan lebih dari satu kolom misalnya. Kemudian query bisa juga kita filtering gitu ya, dengan cara melakukan filtering. Bisa simple filtering maupun advanced filtering. Nanti akan kita coba lihat di Excel-nya. Oke, sekarang kita coba untuk pengurutan ya, atau sorting. Pertama kita pilih dulu, kita blok ya, sel-sel yang akan kita urutkan. Misalnya ini kita urutkan ya. Kita blok dulu, seperti ini. Kemudian kita pilih di tab filter, sort and filter di sini. Ini adalah di toolbar ya. Di sini penjelasannya adalah organize your data so it's easier to analyze. Jadi untuk mengurutkan data supaya mudah dianalisis. Kalau kita hanya memilih yang simple sorting, misalnya sort A to Z seperti ini ya, lowest to highest, kalau kita klik, maka dia akan tersorting berdasarkan abjad di sel yang pertama ya. Urut dari kecil ke besar, tapi urut abjad di sel yang pertama di blok ya, kolom yang pertama. Kalau kita sort Z to A, berarti akan terpilih akan terurut dari besar ke kecil di sel yang pertama juga. Sekarang misal kita ingin sort, tapi bukan berdasarkan abjad sel ya, tapi berdasarkan kejadian yang paling besar ya, kebakaran terbesar. Jadi kita kembalikan dulu, kita undo dulu. Nah, sebenarnya tadi awal seperti ini. Kita akan lakukan custom sort ya, kita tambahkan. Jadi urutnya pertama berdasarkan, jadi bukan berdasarkan nama kecamatan, tapi misalnya berdasarkan ini kalau misalnya headernya ada namanya, maka dia akan muncul. Tapi sini karena kita belum kasih nama, ada yang bolong di sini ya. Jadi tidak muncul nama kolomnya. Misal kita sort berdasarkan kebakaran tahun 2017. Jadi berdasarkan kolom C gitu ya. Kolom C. Nah, kalau kolom C berisi angka, maka dia berisi smallest to largest gitu ya. Bisa kita pilih largest to smallest atau smallest to largest gitu ya. Sort-nya juga bisa dipilih. Kita bisa sort berdasarkan warnanya. Kalau misalnya kita kasih warna,
atau warna fontnya atau ikonnya. Oke. Kalau kita pilih smallest to largest, ini satu kolom ya, misalkan kolom C, maka ini akan terurut dari kecil ke besar gitu ya, sudah terurut dari kecil ke besarnya. Kemudian kalau misalnya kita bisa menambahkan lebih dari satu level pengurutan ya, kita undo dulu. Kita coba pengurutan berdasarkan lebih dari satu kolom, level ya. Kita punya dua level pengurutan, jadi yang dilihat mana dulu, kemudian mau dilihat mananya lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya lebih dari satu kriteria pengurutan, maka bisa kita manfaatkan multi-level sorting ya, gitu. Kolom C, misalnya kolom C, ini kolom D misalnya. Ini largest to smallest, berapa jadinya gitu ya. Kita pertama slot C, smallest largest, kemudian kolom D, largest to smallest. Ya ini sama aja karena di kolom C tidak ada nilai yang sama ya. Kalau di kolom C ada nilai yang sama, nanti urutannya akan berubah di yang apa namanya, kalau ada di kolom D-nya. Jadi misalnya kita punya data seperti ini, kita coba urutkan ya. Misalnya 12, 12, 14, 11, 10. Nah, di sini ada 1, 2, 4. Oke, misalkan kita sorting seperti ini. Oke, misalnya seperti ini, mau kita sort ya. Mau kita pilih custom sort. Oke, di sini karena header-nya merupakan kolom 1 dan kolom 2 ini merupakan header, maka kita cek pilihan my data headers. Kita cek. Nah, kita bisa sort kolom 1. Jadi ini kolom pertama dianggap sebagai header ya. Kita urutkan berdasarkan kolom 1 dulu ya. Kolom 1 dilihat dari kecil ke besar, kemudian tambahkan kolom 2 dari besar ke kecil misalnya. Seperti ini. Berarti nanti kira-kira berarti kolom 1 diurutkan ya, berarti 10, 11 gitu ya. Kemudian 12, 12, 12, dan 14. Nah, 12 ini kolom 2-nya ada berbeda-beda, jadi nanti dia akan diurutkan berdasarkan dari besar ke kecil. Jadi yang nilainya terbesar, di sini 4 akan ada di bagian atas di yang kolom 1-nya bernilai 12. Nah, ya. Nah, ini yang kolom 4-nya dia akan paling besar ya, sebelum kolom 12. Bisa juga kita coba lagi, kalau misalnya sortnya paling smallest to largest, maka di sini nanti tertukar ya, 1, 2, 4-nya ditukar. Oke, itu untuk pengurutan data multi-level ya, multi-level sorting. Oke, untuk melakukan query atau filter data, kita bisa melakukannya lewat di sini ya, sini ada sort and filter, kemudian filter. Bisa juga lewat data ya, kita klik filter ini ya. Kalau kita klik filter, makanya namanya auto filter ya. Kalau kita klik, datanya kita filter di sini, maka dia akan otomatis memfilter ya. Jadi bisa kita tampilkan misalnya cuman 3 saja yang kita tampilkan. Nah, seperti ini. Yang lainnya tersembunyi ya, tidak ditampilkan. Kalau misalnya sudah selesai melakukan simple filter, tinggal kita klik kembali filternya. Atau bisa juga kita melakukan advanced filter ya. Jadi seperti advance, misalnya kita ingin menampilkan kecamatan yang kebakaran 2017 itu di atas 15 gitu ya misalnya. 2018 juga di atas 15, ini pakai dan ya. Yang 2017-nya di atas 15 dan 2018 di atas 15. Jadi kita bikin dulu kriterianya. 2017-nya di atas 15. 2018 di atas 15 gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang di bawah 15 itu Kecamatan Makassar ya dan Matraman. Harusnya 2 ini tidak akan muncul ya.
Oke, kita coba menggunakan advanced filter. Ini range satunya sudah benar ya. Kemudian range-nya ini kita coba. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat ya, yang tampil adalah yang yang di atas 15, 2017 dan 2018 ya. Tadi Makassar nggak muncul ya, Makassar kan cuma 6 dan 6 ya, berarti nggak muncul. Oke, itu untuk contoh untuk advanced filter. Kalau sudah selesai kita filter, bisa kita kembalikan lagi dengan clear ya. Kita clear filter ya. Oke. Ya, demikian. Ya, itu kira-kira materi untuk pertemuan 2 ini masih gampang ya. Ya, silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di forum tatap muka. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.